pengalaman-pengalaman tahun 2019 itu dijadikan satu modal untuk berbuat gitu lagi, lebih canggih gitu, bukan untuk lebih jujur, enggak gitu ya mungkin ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini sekarang ada berita lagi di Malaysia guys. Jadi di Malaysia itu, di luar negeri ya, di luar negeri itu ada beberapa WNI memang kan ya. Nah mereka juga memiliki hak suara. Orang gila aja dapat hak suara ya kan. Cuman ada dugaan dugaan kecurangan ini. Kesian yang di sana mereka bisa nggak dapat hak pilih suara gitu. Padahal mungkin nama mereka terdaftar mungkin. Jadi itu nanti hak suaranya mau kemana itu? Nih, videonya ada nih, beredar luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada tanggal 28 Desember 2023, KPU telah mengumumkan pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024. Tetapi terdapat ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia masih juga belum terdaftar. Ratusan ribu masih belum juga terdaftar. Jadi itu sampai tulisannya itu ya, lagu lama terulang. Lagi ratusan ribu WNI di Malaysia belum terdaftar. Ini juga ada kecurangan dari KPU untuk salah satu paslon. Tuh, ya, ini kecurangan ini akan diteruskan kayaknya. Soalnya kayak nggak berhenti gitu. Dia kayak nggak berhenti. Kayak nggak berhenti. Usaha terus curang gitu. Sampai ini, ya Allah, apa ya? Kami menilai dan menduga faktor kesengajaan oleh PPRN Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon ataupun partai tertentu. Kami ALGI sudah mengajukan perihal ini ke Panwaslu Malaysia. Kami tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam itu di tahun 2019 menjadi pelajaran bagi PPRN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil. Pengalaman-pengalaman tahun 2019 itu dijadikan satu modal untuk berbuat gitu lagi, lebih canggih gitu, bukan untuk lebih jujur, enggak gitu ya mungkin ya.
Jadi pengalamannya itu dipakai untuk pengalaman yang buruk gitu. Wah, gue udah pengalaman maling mungkin gitu ya. Ya besok jangan begini. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar nih sama pemilu ini. Aduh, ya Allah, ya Allah. Di sini ya. Apresiasi kami berikan kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan kami dan kami berharap laporan kami ditindaklanjuti dan ratusan ribu warga negara Indonesia mendapatkan hak konstitusionalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah yang udah sering ada gitu ya dari tahun 2019 ya. Ini mau diulang lagi gitu. Apa sih ya maunya mereka ini, apa sih maunya? Jangan begitulah. Bisa rusuh loh ini, bisa rusuh. Bisa rusuh beberapa kali diingetin KPU. KPU tolong dong ya. Kecurangan KPU ini gimana sih? Kalian mau apa sih KPU? Kalian mau negara ini jadi apa gitu? Ini makin deket harinya kalian makin begini. Aduh. Gak tahu dah. Kita lihat komentar netizen yuk guys. Let's go ke Instagram. Oke guys, kita udah di postingannya Negeri Para Begundal ini ya. Sepertinya bakalan sulit adanya pemilu, akan adanya pemilu yang jujur dan adil. Iya, sulit. Begini orang-orangnya, oknum-oknumnya begini, kelakuannya, mentalnya begini. Ternyata musuh beratnya paslon 1 hanya 2, KPU dan Bawaslu. Aduh, sudah tidak mungkin untuk jujur lagi karena ayah sayang anak. Ya, udah banyak banget, udahlah nggak tahu gue. Ini apa gimana jalan keluarnya nggak paham gue. Sistem dikuasai mereka, rakyatnya kayak kita gitu. Akhirnya rakyatnya yang model-model kita begini. Aduh, ya Allah. Insya Allah skenario Allah seperti dulu pilkada DKI. Amin. Begini yang dibilang demokrasi. Gila emang udah gak paham gue. Pakai logika aja lah. Belum berkuasa aja udah curang. Apalagi sudah berkuasa, cerdas dikit lah. Ya ini kan kita udah ngerasain. Kita lihat 2019 perjuangan kita gimana guys. Terus jadi kita nih kayak rakyat yang udahlah. Pendukung JKW mana kok sepi? Oh ya lupa kan fakta. Ini fakta nih makin kelihatan kecurangan yang nggak berhenti. Ayolah kita siap-siap perang aja ya. Ini kalau nggak dibenerin, ya makin nampak. Kita siap-siap perang deh kalau gini. Tidak curang tidak bakalan menang. Kalau curang kita perang kan gitu. Alah, jangan tes mental lah. Ayolah KPU jangan tes mental lah. Pemilu sekarang solusinya 98% bakal curang. Pemilu sekarang solusinya 98% bakal curang lagi. Mau emang dibedakan 3 kali. Curang perang sayang. Sudah bisa ditebak skenario-nya sama. Iya sama, makin pengalaman gitu. Jadi pengalaman yang lalu-lalu itu bukan dipakai untuk kebaikan. Dipakai untuk mengulangi yang salah lagi. Ya, KPU ada indikasi curang. Aduh, ya Allah. Negara kita kenapa sih? Benar apa kata Rocky Gerung? KPU isinya orang-orang zalim. Hampir semua kita ini diisi orang-orang zalim nih. Gimana ya? Presiden aktif punya anaknya ikut dalam pemilu cawapres. Wah, ini udah dulu ketua MK-nya pamannya setia cawapres.
Udah nggak masuk akal emang. Memang di luar udahlah ya guys, udah nggak usah lama-lama. Gue udah ya, aduh, udahlah pokoknya siap-siap perang aja ya, siap-siap perang gini ya, karena kita ini cinta NKRI gitu loh. Kita kepingin negara ini dapat pemimpin hasil pemilu yang jujur, itu aja. Mau kalah mau menang itu urusan nanti, tapi kalau yang wasitnya jujur dulu gitu nah. Kalau wasitnya udah begini ya, curang perang guys. Itu aja guys ya. Minta maaf kalau ada salah guys. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada tanggal 28 Desember 2023, KPU telah mengumumkan pemutakhiran data pemilih tahun 2024. Tetapi terdapat ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia masih juga belum terdaftar. Kami menilai dan menduga faktor kesengajaan oleh PPRN Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon ataupun partai tertentu. Kami ALGI sudah mengajukan perihal ini ke Panwaslu Malaysia. Kami tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam itu di tahun 2019 menjadi pelajaran bagi PPRN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil. Apresiasi kami berikan kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan kami, dan kami berharap laporan kami ditindaklanjuti dan ratusan ribu warga negara Indonesia mendapatkan hak konstitusionalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.